Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan disampaikan materi tentang pemasaran online yang merupakan bagian dari kegiatan program kemitraan masyarakat yang berjudul Pemberdayaan Kampung Toga melalui mekanisasi proses produksi media tanam untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Pedukuhan Perengdawe, Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Adapun tim pelaksana kegiatan PKM ini adalah Insinyur Berli Paripurna Kamil, PhD, dan Dr. Endah Sabtutiningsih, MSI. Kegiatan ini didanai oleh LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sebelum kita lebih dalam mempelajari tentang pemasaran online, maka kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan pemasaran online. Pemasaran online adalah pemasaran produk dengan menggunakan media online. Adapun kelebihan pemasaran online diantaranya dengan menggunakan pemasaran online maka daya jangkau target pasar menjadi lebih luas dan biaya yang dibutuhkan menjadi lebih murah, serta dengan menggunakan pemasaran online maka dapat dilakukan komunikasi dua arah dengan calon konsumen. Lalu, apakah alasan orang menggunakan pemasaran online? Pemasaran online dapat digunakan untuk berbagai jenis usaha, misalnya fashion, perabot rumah tangga, kosmetik, dan sebagainya. Dengan pemasaran online, maka secara efektif dapat meningkatkan penghasilan. Tanpa harus menyewa bangunan atau ruangan, melalui pemasaran online, maka penjual dapat meraup keuntungan. Dengan menggunakan pemasaran online, maka tidak diperlukan perangkat apapun. Pemasaran online dapat dilakukan bahkan hanya dengan menggunakan handphone. Dengan menggunakan pemasaran online, maka kita dapat membangun brand. Melalui pemasaran online, maka banyak orang mengetahui dan mengenal brand produk yang kita tawarkan. Terdapat beberapa strategi pemasaran online. Di antaranya, yang pertama adalah menggunakan WhatsApp Business. Kita telah mengetahui bahwa pengguna WhatsApp di Indonesia cukup banyak. Jika kita memanfaatkan pengguna tersebut untuk upaya pemasaran online, maka akan terbukti sangat efektif. Akan tetapi, sebaiknya kita tidak menggunakan WhatsApp reguler. Akan tetapi, kita menggunakan WhatsApp Business. Strategi yang kedua adalah membuat website. Website merupakan pusat kegiatan bisnis online yang bisa kita bangun. Website tidak hanya sebagai identitas online, tetapi juga kita bisa membangun reputasi online yang baik dan profesional. Terdapat beberapa cara untuk membuat website. Namun, cara yang paling mudah adalah menggunakan platform WordPress. Alasannya adalah banyak fitur khusus yang dimiliki seperti profil bisnis, dari katalog produk sampai dengan statistik pesan. Cara berikutnya adalah membuat Google Businessku. Google Businessku adalah layanan yang menampilkan profil bisnis secara instan di halaman pencarian. Mulai dari alamat perusahaan, jam operasional, hingga rating bisnis. Dengan menggunakan Google Businessku, konsumen bisa menemukan bisnis kita dengan mudah. Kita bisa
menampilkan review yang terbaik dari konsumen sebagai sarana promosi. Strategi berikutnya adalah memanfaatkan email bisnis. Pemasaran online tidak akan lengkap jika kita tidak memiliki email bisnis resmi. Sebuah email bisnis adalah email yang menggunakan domain bisnis sebagai identitas online. Mengapa hal ini penting? Karena dengan menggunakan email bisnis ini, maka kita akan terlihat lebih profesional dan pelanggan akan lebih percaya terhadap kita. Strategi berikutnya adalah menggunakan Search Engine Operation atau SEO. SEO bertujuan untuk membuat website kita muncul di peringkat atas Google. Dengan menggunakan teknik SEO, maka kita akan lebih banyak mendapatkan pelanggan, mulai dari riset keyword, optimasi agar website mobile friendly, hingga melakukan link building. Strategi berikutnya adalah menggunakan social media marketing. Banyak sudah bisnis yang mengandalkan media sosial untuk memasarkan produknya secara online. Alasannya adalah mereka merasa lebih dekat dengan konsumen serta potensinya cukup besar dengan pengguna media online yang cukup besar di Indonesia. Dan strategi yang terakhir diantaranya adalah bekerja sama dengan influencer. Istilah influencer sekarang menjadi viral, yaitu orang yang ditunjuk untuk mempengaruhi konsumen untuk membeli suatu produk tertentu. Bisa seorang blogger, YouTuber, dan sebagainya. Lalu pertanyaannya adalah, strategi pemasaran online apa yang akan Anda pilih nantinya? Salah satu cara pemasaran online yang efektif dan cukup banyak digunakan oleh penjual adalah Instagram marketing. Terdapat beberapa cara yang digunakan untuk mengoptimalkan Instagram marketing dalam pemasaran online. Di antaranya adalah menggunakan akun Instagram bisnis, optimasi profil bisnis Anda, mengetahui jenis postingan di Instagram, optimasi feed Instagram, memanfaatkan Instagram Stories, menggunakan Instagram Live, menggunakan Instagram Feed TV, memposting ulang foto atau stories dari follower, lalu memposting berita di waktu yang tepat. Dan masih banyak lagi cara-cara untuk mengefektifkan penggunaan Instagram marketing dalam pemasaran online. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang Instagram marketing, maka kita perlu mengetahui dulu bahwa pengguna Instagram itu lebih suka konten yang up to date daripada konten-konten atau unggahan yang lama. Sehingga kita perlu untuk sesering mungkin memposting agar tetap bisa relevan dengan perkembangan yang ada. Cara pertama yang perlu kita lakukan untuk mengefektifkan Instagram marketing adalah menggunakan akun Instagram bisnis. Maka di sini kita wajib memiliki akun Instagram bisnis sebelum kita melakukan strategi berikutnya. Dengan menggunakan akun
Instagram bisnis ini, maka calon konsumen akan dapat lebih mudah menghubungi kita. Dan dengan menggunakan akun Instagram atau IG ini, kita terlihat lebih profesional. Akun IG bisnis ini memiliki beberapa fitur yang tidak dimiliki oleh akun IG pribadi. Misalnya, kita bisa membuat Instagram Ads atau Instagram yang berfungsi untuk mempromosikan produk kita. Lalu kita juga bisa mengakses insight yang berguna untuk menganalisis dan menunjukkan statistik akun kita. Jika kita menggunakan Instagram yang bersifat private, maka kita lebih baik mengubahnya jadi publik sehingga akan lebih banyak follower atau orang yang bisa membuka akun IG kita. Lalu langkah berikutnya, kita bisa melakukan optimasi profil bisnis. Dengan mengoptimasi profil bisnis kita, maka kita bisa mengubah calon konsumen menjadi konsumen tetap. Adapun beberapa cara untuk melakukan optimasi profil bisnis ini diantaranya yaitu kita memilih username yang simple dan mudah dikenali. Idealnya kita menggunakan username dengan nama bisnis. Selain mudah ditemukan, orang juga tidak akan salah tag. Lalu, cara berikutnya adalah kita menggunakan foto profil brand atau merek kita. Foto profil ini merupakan hal yang pertama, di mana orang akan melihat akun bisnis kita. Selain itu, dengan menggunakan foto profil ini, maka orang bisa memberikan komentar atau postingan terhadap produk kita. Maka kita perlu menggambarkan bagaimana bisnis kita atau bagaimana brand kita melalui profil dalam Instagram bisnis kita. Misalnya kita bisa mencantumkan logo atau foto dari perusahaan kita, sehingga orang lebih mengenali produk kita. Lalu cara berikutnya adalah menuliskan bio yang menarik dan informatif. Karena dengan menggunakan bio yang menarik ini, orang akan lebih mudah mengenali apa produk kita. Lalu kita juga bisa menangkap target dari audiens kita itu siapa. Apabila kita menginginkan generasi muda sebagai target kita, maka kita bisa menggunakan emoji-emoji yang disukai oleh generasi muda. Langkah berikutnya adalah memasukkan CTA atau call to action. CTA ini sebaiknya ada dalam bio kita. Karena dengan menggunakan CTA ini, kita akan lebih merasa dekat dengan konsumen kita. Lalu, kita bisa memasukkan link di bawah CTA, sehingga ketika audiens itu menginginkan untuk menghubungi kita, maka mereka tidak kebingungan lagi. Tinggal mengeklik link tersebut. Setelah kita menggunakan akun bisnis, maka kita perlu membuat
konten-konten yang ada dalam akun bisnis kita. Lalu apa jenis postingan yang perlu ada dalam akun IG bisnis kita? Yang pertama adalah feed Instagram. Feed Instagram ini merupakan keseluruhan foto atau video yang pernah kita posting dalam akun Instagram. Nah, hal ini bisa menarik calon konsumen dengan lebih cepat apabila kita menampilkan dengan cara yang unik dan menarik. Lalu postingan berikutnya bisa berupa Instagram Stories. Instagram Stories ini bisa bertahan sampai dengan 24 jam dan berada di atas feed kita. Banyak manfaat yang bisa kita peroleh dengan menggunakan Instagram Stories ini. Lalu selanjutnya adalah dengan menggunakan Instagram Live. Instagram Live ini adalah jenis konten di mana kita melakukan siaran langsung yang bisa ditonton oleh follower. Kita bisa memberikan trik atau tips untuk memaksimalkan Instagram Live, maka kita bisa lebih sering menampilkan tips atau triks dalam akun Instagram kita. Lalu langkah berikutnya yaitu memposting Instagram TV atau IGTV. IGTV ini merupakan salah satu fitur terbaru dari Instagram, di mana lebih mirip dengan YouTube dan follower bisa menonton video yang sudah pernah kita upload. Lalu bagaimana kita mengoptimasi feed dari Instagram? Yang pertama adalah kita menggunakan gambar behind the screen. Jenis gambar ini menunjukkan sisi bisnis yang tidak banyak diketahui orang. Gambar ini menunjukkan bagaimana kondisi di balik layar bisnis kita. Sehingga kita bisa memberikan kesan yang tidak dibuat-buat terhadap konsumen. Lalu kita bisa menggunakan juga gambar edukasi, di mana kita menampilkan tips atau panduan tertentu yang bermanfaat bagi audiens, sehingga mereka tertarik untuk melihat. Lalu gambar dari influencer. Karena influencer ini memiliki banyak follower, maka kita bisa memanfaatkan gambar-gambar influencer ini untuk menarik follower dari influencer mengikuti Instagram kita. Lalu gambar dari follower. Artinya kita memposting ulang apa yang sudah diposting oleh follower kita. Sehingga kita bisa menarik konsumen dengan testimoni yang berasal dari follower kita. Lalu gambar dari suatu peringatan atau hari peringatan. Nah, gambar ini memanfaatkan hari peringatan tertentu sehingga dengan memposting gambar ini maka orang akan sekaligus melihat promosi dan sekaligus memperingati hari yang kita upload dalam gambar tersebut.
Lalu bisa juga kita menampilkan video yang menghibur. Video yang menghibur ini merupakan cara terbaik di mana follower nanti menjadi tertarik atau mereka bisa tersenyum sendiri melihat video kita. Dan mungkin mereka akan memberikan komentar terhadap video tersebut. Lalu bisa juga kita menampilkan video edukasi. Video edukasi ini bermaksud untuk meningkatkan jumlah follower karena mereka membutuhkan informasi-informasi yang ada dalam video tersebut. Atau bisa juga kita menggunakan video behind the screen. Hampir sama dengan gambar tadi, akan tetapi ini dalam bentuk audiovisual yang tidak dibuat-buat. Kita bisa juga memanfaatkan Instagram Stories. Instagram Stories ini berbeda dengan postingan dari Instagram pada umumnya, karena dengan menggunakan Instagram Stories ini, audiens bisa melihat dalam 24 jam. Apa yang bisa kita tampilkan dalam Instagram Stories diantaranya adalah berupa pengumuman, atau bisa juga berupa polling, atau kita melakukan tanya jawab terhadap follower. Bisa juga kita memberikan perlombaan atau kontes melalui Instagram Stories ini, atau kita memberikan story highlights, di mana di sini stories yang sudah lewat dari batas 24 jam itu diposting secara permanen di profil kita. Lalu cara berikutnya kita bisa menggunakan Instagram TV atau IGTV. Dengan menggunakan IGTV ini durasi menjadi lebih panjang. Lalu kita bisa berbagi video informasi. Kita juga bisa menggunakan IGTV ini secara permanen dalam akun IGTV kita. Atau kita bisa memposting ulang dari foto atau stories follower. Dengan menggunakan posting ulang ini, maka merupakan suatu tawaran yang menggiurkan bagi follower kita. Karena mereka memberi kesempatan kepada follower untuk memperbanyak posting foto yang mereka sudah lakukan. Sehingga bisnis kita menjadi lebih dipercaya dan tidak dibuat-buat karena follower sendiri yang memberi testimoni. Nah, yang perlu dan sangat perlu kita ingat bahwa kita harus memposting di saat yang tepat. Adapun waktu yang tepat pada umumnya untuk memposting adalah pada hari Rabu jam 11 dan Jumat antara jam 10 sampai 11. Itu kalau berdasarkan Sprout Social. Tapi berdasarkan schedule, biasanya waktu yang terbaik itu antara jam 8 sampai 9 dan pukul 2. Dan disarankan dalam sehari itu ada 2 kali posting. Lalu kita juga bisa memanfaatkan Selebgram karena mereka mempunyai follower yang sangat banyak sehingga pengaruh Selebgram itu tidak bisa disepelekan. Dan sudah terbukti banyak usaha yang menggunakan Selebgram untuk memasarkan produknya.
Berikut referensi yang digunakan dalam materi pemasaran online ini. Demikian sekilas penjelasan mengenai pemasaran online. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.